Capek ya selalu merasa harus membuktikan diri supaya dianggap layak. Hai, aku Ataris di satu hari satu bahasan karena hati dan logika perlu diajak bicara. Dulu aku punya rasa percaya diri yang cukup tinggi. Aku tidak pernah memikirkan tentang bagaimana jika aku tidak diterima. Bagaimana jika aku tidak cukup layak untuk seseorang? Dan bagaimana jika aku ditinggalkan? Hidupku dulu sederhana, hanya seputar sekolah, rumah, bermain, dan bersenang-senang. Dulu aku memakai baju apapun yang kuinginkan, tanpa takut adanya penilaian orang lain. Dulu aku berbicara selayaknya teman-teman yang lain, toh pada akhirnya mereka pun memakai gaya bicara yang sama sepertiku. Jadi aku tidak takut menyakiti mereka, karena kita sama. Aku bermain tanpa mikirin nantinya mereka akan meninggalkanku, karena pada akhirnya mereka itu kan selalu mengetuk pintu, memanggil namaku, diiringi tawa ceria, lalu kita berlari bersama dan bermain. Seiring waktu berjalan, aku bertumbuh menjadi remaja, dewasa, lalu teman-temanku satu persatu menghilang. Mereka pergi mengejar tujuannya masing-masing. Ada yang sudah menikah, sibuk bekerja, sibuk mengejar pendidikan. Ada pun teman-temanku yang sudah di luar jangkauan. Hari demi hari, akhirnya aku merasa kehilangan. Momen-momen yang dulu pernah tercipta bahagia pada akhirnya tidak bisa terulang kembali. Dari sini aku belajar, ternyata tidak ada kesempatan kedua untuk kebahagiaan yang pernah terjadi di hari pertama. Tibalah waktunya aku menginjak usia remaja 17 tahun. Di 17 tahun itu aku mulai mengenal yang namanya cinta. Di masa-masa itu, cinta yang katanya indah, yang katanya menyenangkan, ternyata pada akhirnya memberikanku banyak sekali pelajaran. Salah satunya adalah pelajaran tentang tiba-tiba ditinggalkan, tiba-tiba diselingkuhin, tiba-tiba dikhianati, dihakimi, direndahkan, terus diabaikan. Dari sana muncullah berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala. Pertanyaan seperti, sebenarnya aku salahnya di mana? Aku kurangnya di mana? Aku kurang baik apa? Kenapa aku diselingkuhin? Kenapa aku dikhianatin? Kenapa aku bisa berada di titik terendah seperti ini? Karena terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala, tapi gak ada satupun jawaban yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Pada akhirnya kita membuat kesimpulan sendiri. Kesimpulan itu bikin kita jadi menyalahkan diri sendiri, jadi menghakimi diri sendiri. Seandainya aku waktu itu sabar, seandainya waktu itu aku gak terlalu jujur, sebenarnya aku yang salah makanya dia selingkuh, sebenarnya aku yang terlalu banyak nuntut makanya dia pergi. Rasa percaya diri yang awalnya setinggi langit tiba-tiba langsung terhempas ke inti bumi. Saat itu yang tersisa hanya aku. Aku yang selalu menyalahkan diri sendiri, aku yang selalu menghakimi diriku sendiri, aku yang mengurung diri, aku yang menyakiti diri sendiri, aku yang selalu berusaha untuk tidak menyerah. Perlahan aku mulai belajar untuk bangkit, belajar untuk berhenti menyalahkan diri sendiri, perlahan untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Aku berhenti mempertanyakan banyak hal, dan aku mulai belajar untuk bersosialisasi dengan banyak orang, berbaur dengan teman-teman, bermain dengan anak kecil, dan berkumpul dengan keluarga. Sekalipun aku hampir mati di tangan keputusasaan, namun aku tidak memilih untuk menyerah pada kehidupan. Yang namanya proses penyembuhan, pasti akan ada jatuh bangunnya juga. Dan di saat jatuhnya aku merasa harapan sekecil bahwa suatu saat nanti aku akan dicintai sekalipun. Aku sudah tidak bisa meyakininya lagi. Karena aku tidak ingin terus berada pada keputusasaan, akhirnya aku mulai belajar untuk berusaha membuktikan kepada semua orang bahwasanya aku layak diterima.
Aku berusaha begitu keras supaya aku bisa dihargai semua orang. Aku berusaha menjadi orang lain hanya karena aku ingin diakui. Kalian tahu, hasil yang ku dapatkan dari semua usaha itu pada akhirnya adalah kehilangan diriku sendiri. Aku semakin jauh dari diriku sendiri yang ku kenal. Aku merasa sudah terlalu jauh dari tujuan hidupku. Aku merasa sudah mengalami banyak sekali kehilangan dari setiap sisi yang aku kenal dari diriku. Bahkan untuk kembali lagi pada titik awal sekalipun aku sudah tidak bisa. Karena aku merasa sudah terlalu jauh, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memutar balik waktu. Dari sana aku mulai menyadari tentang sesuatu hal. Sebenarnya aku tuh bukan butuh pengakuan dari orang lain. Aku hanya butuh menerima diriku sendiri apa adanya. Sekalipun aku sudah hancur lebur, pada akhirnya aku hanya membutuhkan diriku mengakui semua hal itu. Mengakui bahwa aku pernah ada di sana. Aku pernah mengalami itu. Dan itu gak apa-apa. Manusiawi. Semua orang pernah mengalami dan pernah berada di titik itu. Lalu aku memilih kembali untuk belajar. Tidak sama seperti pembelajaran sebelumnya. Kali ini aku belajar untuk menerima kenyataan, berdamai dengan keadaan. Aku belajar untuk berhenti menyalahkan diriku sendiri, berhenti menghakimi diriku sendiri. Perlahan aku mulai belajar untuk berhenti mencari pengakuan, mencari pujian dari orang lain. Aku mulai untuk belajar menyayangi diriku sendiri. Aku berhenti untuk menunggu orang lain memberikan kasih sayang kepadaku. So, untuk siapapun kalian di luar sana yang saat ini masih berusaha untuk membuktikan diri kepada semua orang bahwa kalian itu layak untuk diterima, tenang. Kalian bisa menyadari semua itu secara pelan-pelan. Tidak usah terburu-buru, karena semuanya butuh proses. Saat ini, kamu hanya sedang merasa tidak percaya diri. Dan itu tuh manusiawi, gak apa-apa. Tanyakan saja pada dirimu, kira-kira kamu mau sampai kapan hidup sebagai bayangan? Di saat dirimu yang asli masih tertinggal di belakang. Mau sampai kapan kamu berusaha membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain, membuktikan banyak hal hanya karena kamu itu pantas untuk diterima mereka? Tidak perlu. Berhenti, stop di sana. Ingat, orang-orang yang benar-benar mampu menerima kamu tidak butuh menerima teriakan bahwa kamu itu pantas untuk diterima. Mereka nggak perlu tuh harus denger dulu, "Hei, aku itu layak banget diterima sama kamu, tahu?" Nggak perlu. Mereka akan menyadarinya sendiri. Kayak, wah ini cewek bener-bener layak banget untuk diperjuangkan gitu loh. Tenang aja, kamu gak sendiri. Aku masih di sini, masih belajar. Jadi mari bertumbuh bersama dan belajar bersama-sama untuk menjadi lebih baik lagi. See you di pembahasan lainnya. Kali ini pembahasannya itu semacam latihan mencoba dan ternyata susah. But it's okay. Semuanya butuh proses, okay? Kayaknya nanti aku lebih cerita aja ya, gak perlu menghafal. Bingung kalau menghafal, harusnya aku banyak ngomong aja, ngalir ngidul gitu.